Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Afrilia Trilestari selaku moderator pada materi kali ini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang hakikat bahasa. Namun sebelum kami melanjutkan atau membahas mengenai apa saja sih hakikat dalam bahasa itu, izinkan kepada saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Kami adalah kelompok 9 yang beranggotakan saya, Afrilia Trilestari, dan teman saya, Atifa Noviati, Dendi Adi Pradana, Gea Suci Parma, Anissa Nafiulana, Syahrul Ramadan, dan Uswatun Ulfa. Kami adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelum saya mempersilahkan kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan materi mengenai hakikat kata, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pada materi kali ini. Yang pertama, mahasiswa mengetahui apa itu hakikat kata. Yang kedua, mahasiswa mengetahui jenis-jenis kata dan contohnya. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat contoh kalimat dari tiap jenis kata. Uswatun Ulfa, saya akan menjelaskan beberapa dari hakikat kata. Yang pertama, kata. Kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti yang mempunyai kemungkinan berpindah tempat dalam kalimat tanpa mengubah maksud dari kalimat tersebut. Jadi kata itu bisa diapit dua buah spasi depan dan belakangnya. Gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis kata. Yang pertama ada nomina atau kata benda. Nomina adalah nama dari dan segala sesuatu yang dibendakan. Ciri-ciri kata benda adalah semua kata yang dapat diterangkan atau diperluas dengan menambahkan kata yang plus kata sifat atau yang sangat plus kata sifat di belakang kata tersebut. Misalnya rumah, atau rumah ini kan kata benda ya, plus yang plus besar, kata sifatnya besar. Jadi rumah yang besar, atau yang kedua batu yang keras, seperti itu. Selanjutnya ada verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan proses, gerak keadaan, atau terjadinya sesuatu. Ciri-ciri kata kerja adalah dapat diperluas dengan kelompok kata, dengan plus kata sifat, atau dengan plus kata benda. Misalnya, berjalan dengan cepat. Berjalan itu kata kerja ditambah dengan plus kata sifat. Jadilah dia bisa tersusun. Selanjutnya ada adjektiva. Adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat, keadaan, watak seseorang, binatang, atau benda. Ciri-ciri kata sifat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat diberi keterangan pembanding, lebih, kurang, dan paling. Misalnya, dia yang paling tampan, dia paling rajin, dan sebagainya. Yang kedua, dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, dan sekali. Wah, cantik sekali. Wah, pintar sekali, atau yang lainnya. Yang ketiga, umumnya dapat dilingkari dengan kata ingkar atau tidak. Dan yang terakhir ada numeralia atau kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang dapat dipakai untuk menghitung banyaknya suatu hal yang konkret, misalnya orang, binatang, atau barang, dengan konsep lebih ke jumlah, seperti itu. Halo, saya Syahrul Ramadan. Saya di sini akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya tadi, Uswatun Ulfa. Terus selanjutnya kita akan belajar tentang kata tugas. Kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Kenapa seperti itu? Karena kata tugas akan menjadi suatu makna, maksudnya memiliki makna ketika dia berhubungan dengan kata lain atau nomina,
adjektiva ataupun verba. Kata tugas ini ada beberapa jenis. Ada preposisi, kedua konjungsi, ketiga artikula atau kata sandang, keempat ada interjeksi, dan kelima ada partikel penegas. Preposisi sendiri adalah jenis kata yang biasanya terdapat di depan nomina. Ada kata di, kemudian ada kata oleh, dan juga ada kata dari. Di ini khususnya akan terpisah dengan kata yang mengikutinya ketika kata berikut itu adalah tempat atau waktu. Jadi misalnya di Jakarta, kita menulisnya bukan di Jakarta, tapi di spasi, kemudian baru kita nulis Jakarta. Yang kedua, ada kata sambung. Kata sambung adalah jenis kata yang dapat menggabungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Ada kata dan, atau, tetapi, akan tetapi, namun, dan lain sebagainya. Misalnya pada kata dan. Pada kata dan, kita akan memakai kalimat aku dan ibu pergi ke pasar untuk membeli ayam. Nah, dan ini disebut kata sambung atau konjungsi karena menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu aku dan ibu. Aku adalah kata, ibu adalah kata. Kemudian ada artikula atau kata sandang. Kata sandang adalah kata yang mendampingi kata benda atau yang membatasi makna jumlah orang atau benda. Nah, di sini ada 3 macam kata sandang. Ada si, sang, dan para. Si ini kerap kali kita pakai untuk menyatakan mungkin sebuah gelar seperti sang, tapi biasanya dalam budaya kita si ini lebih ke kadang dipakai untuk ledekan sih daripada sang. Misalnya si gua hantu, nama lainnya. Untuk sang misalnya raja. Dan yang ketiga ada kata para. Para ini dipakai sebagai kata sandang untuk jamaknya. Misalnya para guru, para murid, para menteri. Yang keempat ada interjeksi. Interjeksi adalah kata seru atau kata-kata yang mengungkapkan perasaan. Ada sedih, kagum, kesakitan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah kata aduh, wah, amboy, ya ampun. Misalnya, aduh, kakiku sakit, wah, dia tampan sekali. Nah, kata seru ini kan kadang mungkin kita berpikir kalau menulis kalimat seru berarti harus bukan tanda seru juga. Nah, kalau kita memakai kata seru yang mana boleh memakai tanda seru ketika kalimat itu maksud untuk kagum. Misalnya, wah, dia tampan sekali. Nah, itu baru boleh kita memakai tanda seru. Kemudian, atau terakhirnya ada partikel penegas. Partikel penegas adalah kategori yang meliputi kata yang tidak tunduk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Kata kuncinya adalah berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Ada kata kah, tah, lah, pun. Ya, kalau kita pakai kata kah misalnya, apakah? Nah, apanya kan lebih ke terekspos lah ya, lebih ditampilkan dalam tulisan. Begitupun dengan lah, apalagi lah, dialah, ibulah. Nah, kata ibu tadi kan pasti akan lebih ekspos kalau selain dipakai penegas. Setelah kata tugas, kita memiliki kata ganti. Kata ganti ini kadang mungkin kita sering mendengar dengan pronomina. Pronomina ini adalah kata ganti untuk sebuah nomina atau kata benda. Kenapa dipakai kata ganti? Ya karena agar lebih efektif dan bertele-tele. Gampangnya sih kita tidak mengulang kata agar sebuah kalimat atau paragraf itu ya tidak sering menunjukkan kata yang sama. Karena kan kadang paragraf bisa diisi oleh 3 kalimat, 4 kalimat, bahkan
mungkin belasan atau puluhan kalimat. Nah, kata ganti ini ada beberapa jenis. Yang akan saya sebutkan adalah kata ganti orang. Apa itu kata ganti orang? Kata ganti orang merupakan jenis kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda orang atau persona dengan kata benda lain. Nah, di sini ada 6 macam. Ada kata ganti orang pertama tunggal, yakni saya dan aku. Ada kata ganti orang pertama jamak, contohnya kami dan kita. Kemudian ada kata ganti orang kedua tunggal, contohnya kamu, anda, dan kau. Kemudian ada kata ganti orang kedua jamak, contohnya kalian. Ada kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya dia dan beliau. Dan terakhir adalah kata ganti orang ketiga jamak, contohnya mereka. Nah, misalnya saya itu berarti kan menggantikan nama saya, Syahrul gitu ya. Misalnya saya berjalan ke pasar sendirian. Nah, saya ini menggantikan kata Syahrul, mungkin karena dalam paragraf itu kalau tadi terlalu banyak kata Syahrul, jadinya diganti saja saya, aku, atau lain sebagainya. Kata ganti penanya. Kata ganti sejenis ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, maupun orang, bahkan keadaan demi mendapatkan suatu informasi. Contoh kata ganti penanya, yang pertama, kata ganti penanya orang, siapa? Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan gotong royong. Kata ganti penanya tempat, di mana? Di mana saya akan mendapatkannya? Kata ganti penanya waktu, kapan? Kapan kamu akan pulang ke kampung halaman? Dan kata ganti penanya keadaan, bagaimana upaya penanganan COVID-19? Kata ganti penunjuk. Kata ganti sejenis ini berfungsi sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda tertentu, seperti penunjuk umum, tempat, dan hal tertentu. Contoh kata ganti penunjuk, rumah ini merupakan hasil kerja kerasku. Atau contoh selanjutnya, di sini sangat sesak sekali. Kata ganti berikutnya adalah kata ganti penghubung. Seperti namanya, jenis kata ganti ini berfungsi untuk menghubungkan dua jenis kalimat, yaitu kalimat induk dengan anak kalimat. Contoh kata ganti penghubung, yang pertama, badut yang berpenampilan lucu itu selalu dihampiri anak-anak. Dan contoh yang kedua, ibu memasak makanan yang amat lezat. Kata ganti berikutnya adalah kata ganti tak tentu. Kata ganti ini digunakan untuk menunjukkan informasi yang belum diketahui secara jelas. Kata ganti ini terdiri dari kata sesuatu, seseorang, dan para. Contoh kata ganti tak tentu. Sesuatu itu menakutiku. Nah, di sini saya belum mengetahui apa yang menakuti saya. Nah, contoh yang kedua, seseorang sedang mengikutiku. Di sini saya tidak mengetahui atau saya belum mengetahui siapa sih orang yang mengikuti saya. Selanjutnya, saya Anissa Nafiulana akan membahas tentang kata sapaan. Menurut Abdul Chair, kata sapaan adalah kata-kata yang digunakan untuk menyapa, menegur, atau menyebut orang kedua atau orang yang sedang diajak berbicara. Kata sapaan ini tidak mempunyai perbendaharaan kata sendiri. Seseorang langsung disapa dengan nama sendiri atau nama perkerabatan. Contoh nama Hasan akan dipanggil San. Kata sapaan terdiri beberapa jenis sebagai berikut. 1. Kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat seperti kakek, nenek, bapak, ayah, ibu, paman, bibi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita harus menghormati ayah yang telah memperjuangkan hidup kita. 2. Kata sapaan yang berbentuk kata ganti seperti kamu, engkau, saudara, anda, tuan, nyonya, nona, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kenyamanan Anda tujuan kami. 3. Kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat seperti paduka yang mulia, yang terhormat, dan lain-lain.
Sebagai contoh, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP IT Citra Bangsa. 4. Kata sapaan yang diikuti nama, seperti Saudara Hasan, Bapak Susanto, Ibu Amir, dan sebagainya. Sebagai contoh, esok kami akan mengunjungi Ibu Yati yang sakit. 5. Kata sapaan sebagai kata nama pelaku, seperti hadirin, penonton, peserta, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, para hadirin diharap berdiri. Yang perlu diperhatikan, kalimat 1. Kita harus menghormati ayah karena telah memperjuangkan kehidupan kita. Kata ayah pada kalimat 1 di atas mengacu pada orang ketiga atau yang dibicarakan sehingga tidak digunakan sebagai penyapaan. Kata seperti ini, penulisannya juga tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Kalimat 2, mereka pergi ke rumah Pak Camat. Kata Pak Camat pada kalimat 2 di atas adalah kata sapaan yang digunakan sebagai pengacuan. Oleh karena itu, awal katanya harus ditulis dengan huruf besar. Penggunaan contoh kata sapaan itu sangat terikat pada adat istiadat setempat, adat kesantunan, serta situasi dan kondisi percakapan. Itulah sebabnya kaidah kebahasaan sering terkalahkan oleh adat kebiasaan yang berlaku di daerah tempat bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, kata penunjuk. Kata penunjuk merupakan salah satu dari beberapa jenis kata ganti. Jenis kata ganti ini digunakan sebagai penunjuk lokasi atau benda. Kata ganti penunjuk terdiri dari ini, itu, sini, sana, dan situ. Kata ini dan sini menggambarkan jarak yang dekat, sedangkan itu, sana, dan situ menggambarkan jarak yang jauh dari pembicara. Selanjutnya ada kata penyangkal. Kata penyangkal memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyangkal dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata penyangkal dalam bahasa Indonesia adalah tidak, tak, tiada, bukan, dan tanpa. Sebagai contoh, saya tidak mau mengambil bukumu. Kata keterangan. Keterangan berartikan kata atau kelompok kata yang menerangkan atau menentukan kata atau bagian kalimat yang lain. Akan tetapi tidak menerangkan kata benda dan kata ganti nama. Kata keterangan sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Keterangan waktu. Keterangan yang menyatakan waktu terjadinya predikat. Keterangan waktu memberi informasi mengenai saat terjadinya suatu peristiwa yang dapat diisi oleh berbagai macam bentuk, yakni kata tunggal, frase nominal, dan frase proposisional. Macam kata keterangan waktu adalah kata pagi, siang, kemarin, dan lain sebagainya. Contoh kalimat, kemarin paman datang dari Jakarta. 2. Keterangan tempat. Keterangan tempat adalah keterangan yang menunjukkan tempat terjadi peristiwa atau keadaan. Keterangan tempat dapat menyatakan tempat kejadian, tempat berada, tempat asal, maupun tempat tujuan. Keterangan tempat selalu didahului oleh kata depan seperti di, ke, dari, sampai, pada, dan sebagainya. Misalnya di sana dan di atas. 3. Keterangan syarat. Keterangan yang menerangkan syarat terjadinya predikat. Contoh kalimat, saya akan hadir bila diundang. Keterangan tujuan. Jenis kata ini menyatakan tujuan dari predikat. Jadi keterangan tujuan adalah keterangan yang menyatakan tujuan atau maksud perbuatan atau kejadian. Wujud keterangan tujuan adalah selalu dalam bentuk fase preposisional dan preposisi yang dipakai dalam adalah demi, bagi, guna, untuk, dan buat. Contoh kalimat, kami bersedia berkorban demi kepentingan negara. 5. Keterangan cara. Keterangan cara adalah keterangan yang menyatakan cara terjadinya suatu peristiwa. Keterangan cara ada yang didahului kata depan, ada pula yang tidak. Contohnya adalah frase dengan tegas. Dalam kalimat dengan tegas ia menolak suap itu. 6. Keterangan alat.
keterangan yang menyatakan alat-alat yang digunakan dalam melakukan predikat. Jadi keterangan alat adalah keterangan yang menyatakan ada atau tidaknya alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan. Contoh kalimat, ayah memukul batu itu dengan palu. 7. Keterangan perwatasan. Keterangan yang menyatakan batas predikat. Contoh kalimat, dia berjalan kaki sampai stasiun. 8. Keterangan perkecualian. Keterangan yang menyatakan suatu yang tidak dilakukan predikat. Contoh kalimat, semua sudah hadir kecuali Amin dan Ali. Keterangan sebab atau penyebaban. Keterangan sebab atau penyebaban adalah keterangan yang menyatakan sebab atau alasan terjadinya suatu kejadian ataupun perbuatan. Wujud keterangan ini selalu berupa fase dengan preposisi karena atau sebab. Contoh kalimat, banyak pemimpin dunia jatuh sebab moralnya yang rendah. 10. Keterangan akibat. Keterangan akibat adalah keterangan yang menerangkan akibat terjadinya suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu. Contoh kalimat, mereka memukuli pencuri hingga babak belur. 11. Keterangan perlawanan. Keterangan yang menyatakan keadaan atau peristiwa yang berlawanan dengan yang disebut dalam predikat. Contoh kalimat, dia tetap datang walaupun tidak diundang. 12. Keterangan kualitas. Keterangan yang menyatakan bagaimana atau dalam keadaan apa predikat itu berlangsung. Contoh kalimat, dia berjalan sangat cepat. 13. Keterangan kuantitas. Keterangan yang menyatakan jumlah, derajat, kekerapan, atau perbandingan akan predikat. Contoh kalimat, dia membawa uang banyak sekali. Keterangan perbandingan. Keterangan perbandingan menjelaskan bagaimana suatu perbuatan atau hal dibandingkan dengan perbuatan atau hal lainnya. Kata perbandingan menggunakan kata sama atau sebagai. Contoh kalimat, ia gagah seperti ayahnya. Keterangan modalitas. Keterangan yang menyatakan kepastian, kemungkinan, harapan, dan kesangsian. Contoh kalimat, barangkali dia sakit. Keterangan perlawanan. Keterangan yang menyatakan keadaan atau peristiwa yang berlawanan dengan yang disebut dalam predikat. Contoh kalimat, dia tetap datang walaupun tidak diundang. Biarpun sedikit, kami tetap menyumbang. Keterangan penyerta. Keterangan penyerta adalah keterangan yang menyatakan ada atau tidak adanya orang yang menyertai orang lain dalam melakukan suatu perbuatan. Semua keterangan penyerta dibentuk dengan menggabungkan preposisi, dengan, tanpa, atau bersama dengan kata atau frase tertentu. Kata atau frase yang terdiri dari belakang preposisi itu harus merupakan benda yang bernyawa atau dianggap bernyawa. Contoh kalimat, dia merumuskan konsep itu dengan para pembantunya. Keterangan simulatif. Keterangan simulatif adalah keterangan yang menyatakan kesetaraan atau kemiripan antara suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan dengan keadaan, kejadian, atau perbuatan yang lain. Contoh kalimat, tekadnya untuk merantau Teguh Laksana Gurung Karang. Keterangan kesalingan. Keterangan kesalingan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dilakukan secara silih berganti. Keterangan ini ditandai oleh frase satu sama lain. Contoh kalimat, kedua delegasi itu akan merundingkan pemulihan hubungan diplomatik satu sama lain. Keterangan aspek. Kata keterangan aspek adalah kata yang menerangkan suatu kegiatan mulai dari berlangsungnya, ketika sedang berlangsung, atau sudah selesai. Keterangan aspek dapat dibedakan lagi ke dalam beberapa bentuk, yakni yang pertama, aspek duratif adalah keterangan yang mengingatkan tentang kegiatan yang sedang berlangsung. Contoh kalimat, Titi sedang belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, aspek inkuatif adalah keterangan yang menyatakan tentang kegiatan yang sedang mulai berlangsung. Contoh kalimat, adik mulai pandai berbicara bahasa Indonesia. Yang ketiga, aspek perfektif adalah keterangan yang menyatakan kejadian yang sudah selesai berlangsung. Contoh kalimat, Ani sudah selesai mengikuti ujian susulan. Selanjutnya kata tanya. Kata tanya ini biasanya digunakan untuk jenis-jenis kalimat tanya. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, berapa, dari mana, kemana. Apa? Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan suatu, baik berupa keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa yang sedang kamu makan hari ini? Siapa?
Siapa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait. Contohnya, siapa yang akan mengantarmu membawa rapot di sekolah? Kapan? Kapan merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Contohnya, kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Dari mana, kemana, di mana? Kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa yang berlangsung, lokasi yang dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi. Contohnya, di manakah kau membeli buku itu? Mengapa? Kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa yang terjadi. Contohnya, mengapa kau tak ikut acara perpisahan kemarin? Bagaimana? Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa yang berlangsung. Contohnya, bagaimana cara menyalakan komputer ini? Berapa? Kata tanya yang terakhir ini mempunyai fungsi sebagai penanya banyak jumlah atau satuan. Contohnya, berapa tinggi badanmu saat ini? Baik, terima kasih kepada teman-teman saya sebelumnya yang sudah menjelaskan materi tentang hakikat kata. Besar harapan dari kelompok kami, semoga kalian para pendengar dan pembaca materi kami kali ini dapat mengerti dan memahami apa saja sih hakikat kata dalam bahasa. Dan kami, kelompok 9, izin pamit. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.